Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kali ini kita akan menyampaikan video di mana Kiai Haji Imaduddin membatalkan nasab Habib Ba'alawi lewat jalur mimpi. Sungguh mengerikan. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut ini. Banyak yang sudah menghubungi saya, para kiai yang bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Ba'alawi ini bukanlah keturunan daripada aku. Sampaikan kepada semua orang bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan daripada aku, tidak ada kaitan mereka dengan nasabku yang mulia. Bukan hanya kiai, bukan hanya para ulama yang laki-laki, yang perempuan banyak yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkabarkan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah dan Rasul katakan bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan aku. Ini sudah lama sekali saya tidak pernah bicara tentang riwayat-riwayat ini, tetapi sekarang hampir 90 orang sudah nggak percaya sama Ba'alawi turunan Nabi. Maka sekarang ini sudah boleh bahwa referensi spiritual itu sudah ada. Sejak bab nasab ini saya gulirkan. Sejak bab nasab ini saya gulirkan, banyak orang yang bersaksi mereka bermimpi bertemu Rasulullah, bahwa Rasulullah katakan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kok bisa untuk membatalkan nasab menggunakan mimpi? Sungguh terlalu. Okelah, kita percaya ketika orang bermimpi Nabi, maka dalam mimpi itu yang dia lihat benar-benar Nabi. Tetapi ingat ya, tidak sembarang orang kita benarkan bahwa dia itu mimpi Nabi. Saya di sini akan membacakan 3 kitab untuk membantah pernyataan daripada Al-Mukarram Kiai Imaduddin ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah ketika ada orang mengaku bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kami akan membacakan di sini kitab Fathul Bari Syarh Sahihil Bukhari. Ini karya Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli hadis, tepat pada juz ke-12 halaman 383 sampai 384 terbitan Darul Ma'rifah. An Sulaiman bin Harbin wa huwa min syuyukhil Bukhari an Hammad bin Zaidin an Ayyub qala kana Muhammadun yani Ibn Sirin idza qassa alaihi rajulun annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sif liyal ladzi ra'aitahu fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarahu wa sanaduhu sahihun. Dari Sulaiman bin Harb, beliau ini merupakan salah satu guru daripada Imam Al-Bukhari. Dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, beliau berkata, Muhammad dalam artian Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin, ketika ada orang yang bercerita kepada Imam Ibnu Sirin bahwa dirinya itu bermimpi melihat Nabi, maka Imam Ibnu Sirin berkata kepada orang tadi yang mengaku mimpi Nabi, sifli alladzi ra'aitahu, tolong sifati bagaimana sih rupa orang yang kamu lihat dalam mimpi, bagaimana ciri-cirinya orang yang kamu lihat ketika mimpi. Fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarahu. Apabila orang yang mengaku mimpi Nabi tadi mensifati dengan sifat yang mana Imam Ibnu Sirin tidak mengenal sifat tadi ada pada diri Nabi, maka Imam Ibnu Sirin berkata, lam tarahu, kamu tidak mimpi Nabi, kamu tidak melihat di dalam mimpi itu Nabi, bukan Nabi itu intinya ya. Wa sanaduhu sahihun, sanadnya ini sahih.
wa wajadtu lahu ma yu'ayyiduhu fa akhrajal hakim min tariqi Asim bin Kulaib haddatsani abi qala qultu li ibni Abbasin ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami qala sifhuli qala dzakartul Hasan bin Ali fashabbahtuhu bihi qala qad ra'aitahu wa sanaduhu jayyidun. Dan saya menemukan sesuatu yang bisa menguatkan ungkapan daripada Imam Ibnu Sirin ini, dalam artian ketika ada orang ngaku mimpi Nabi, maka disuruh sifati dulu seperti apa orang yang kamu lihat dalam mimpi itu. Nah, di sini ada riwayat daripada Imam Al-Hakim dari jalur Asim bin Kulaib, katanya haddatsani abi, ayahku bercerita kepadaku, qala qultu li ibni Abbasin, ayah daripada Asim bin Kulaib ini berkata, saya pernah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami, saya melihat Nabi dalam mimpi. Qala sifhuli, kemudian sahabat Ibnu Abbas berkata, coba jelaskan bagaimana sifatnya. Qala dzakartul Hasan bin Ali fashabbahtuhu bihi, kemudian saya menyebut Hasan bin Ali atau Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali, saya serupakan beliau dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Kemudian setelah saya menggambarkan ya kayak Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali, maka sahabat Ibnu Abbas berkata, qala qad ra'aitahu, kau benar-benar melihat Nabi, wa sanaduhu jayyidun, dan sanadnya jayyid atau baik. Ini ketika ada orang yang mengaku bermimpi Nabi. Jadi oleh para ulama itu disuruh sifati dulu, kemudian dicocokkan. Bener nggak ya Nabi begini? Nah itu, tidak langsung percaya. Kemudian mari kita bahas, apakah mimpi itu boleh dijadikan sebagai hujjah, apalagi untuk membatalkan nasab. Di sini Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya yang bernama Raudhatut Thalibin, tepat di juz kelima halaman 361, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, wa minha annahu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fil manami faqad ra'ahu haqqan. Di antara kekhususan Nabi adalah orang yang melihat Nabi dalam mimpinya, maka dia benar-benar melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syaitana la yatamatsalu fi suratihi, dan sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai bentuk Nabi. Walakin la ya'malu bima yasma'uhu ra'i minhu fil manami mimma yata'allaqu bil ahkami li'adami dhabti ra'i la lisyakki fir ru'yati. Akan tetapi orang yang bermimpi Nabi itu tidak boleh mengamalkan apa yang dia dengar dari Nabi dalam mimpinya tentang sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, sebab orang yang bermimpi itu tidak dhabit, dalam artian tidak memiliki kemampuan menangkap dan menghafal berita atau riwayat yang dia dengar. Hal tersebut bukan karena meragukan mimpinya tentang melihat Nabi, tidak. Fa innal khabara la yuqbalu illa min dhabitin mukallafin wan naimu bi khilafihi. Akan tetapi karena sebuah berita itu tidak bisa kita terima kecuali dari orang yang dhabit sekaligus mukallaf. Sementara orang yang tidur itu jelas tidak dhabit dan bukan mukallaf. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, ulama Syafi'iyah, bermadzhab Syafi'i. Kami itu gak mungkin lah gunakan ulama-ulama Wahabi, gak mungkin ya. Orang NU itu ya alergi lah terhadap Wahabi. Orang Wahabi kok mau diikuti piye? Hah? Jadi kalau mau ngambil ibarat itu jangan ngambil di Wahabi, kecuali untuk membantah Wahabi ya bantah aja dengan ulamanya sendiri. Nah ini dalam kitab beliau, yaitu kitab Asnal Matalib Syarhu Raudhit Thalib, tepat di juz ketiga halaman 106, terbitan Darul Kitab Al-Islami. Wa ru'yatuhu fin naumi haqqun fa inna syaitana la yatamatsalu bihi kama sabata dzalika fis sahihaini. Melihat Nabi dalam mimpi itu adalah kebenaran atau fakta, sebab setan itu tidak bisa meniru Nabi. Hal ini sebagaimana dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun oleh Imam Muslim. Tetapi ingat, wala yu'malu biha
fima yata'allaqu bil ahkami li adami dhabtin naimi la lisyakki fi ru'yatihi. Tetapi mimpi tersebut tidak boleh diamalkan apabila berhubungan dengan hukum-hukum agama, karena orang yang sedang tidur tidak dhabit. Hal ini bukan karena meragukan dia melihat Nabi dalam mimpinya, enggak, sebab orang tidur itu enggak dhabit, tidak mukallaf, tidak tertaklif. Dan khobar itu tidak boleh diamalkan apabila datang dari orang yang tidak dhabit. Dan orang yang sedang tidur atau bermimpi dalam tidurnya itu tidak dhabit. Makanya gak boleh mengamalkan mimpi, gak boleh. Kalau dalam soal masalah hukum agama, ya contohnya hukum halal haram, besok Ramadan atau tidak, ini gak boleh kita ngamalkan mimpi, gak boleh. Atau dalam masalah nasab, ini juga hukum, kagak boleh, begitu ya. Ayolah, yang logis lah. Coba kita bayangkan, andaikan ini yang berkata para habaib, saya mimpi Nabi bahwa saya cucunya, ya pasti kan ditertawakan. Giliran Kyai Imaduddin kok menggunakan mimpi kipiye? Kok menggunakan mimpi untuk membatalkan nasab? Ini baca ya kitab-kitab ini dan masih banyak kitab yang lain. Jadi jelas ya, mimpi tidak bisa digunakan untuk membatalkan nasab orang lain, karena mimpi itu jelas tidak boleh diamalkan dalam masalah hukum-hukum agama, sebagaimana yang sudah kami jelaskan baik dari ungkapan atau keterangan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi maupun oleh Imam Al-Qadhi Abu Yahya Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Mereka ulama-ulama Syafi'iyah, bukan ulama Wahabi. Begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.